Bangkit di pagi hari, berpikir analitis, bertindak strategis. KBMK, kami optimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum kami mulai materi presentasi yang akan disampaikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ulfina Hera Najlatul Muna. Saya Hulezatul Zaro. Saya Nuka Mutiara Tirani. Kami perwakilan dari mahasiswa Universitas Safin Pati, program studi S1 Manajemen. Kami di sini ingin menyampaikan materi yang berjudul Audit Investigatif atas dugaan penyimpangan anggaran dalam proyek pembangunan gedung Pusdiklat Kementerian ABC. Untuk memenuhi persyaratan dari lomba kompetisi mahasiswa nasional bidang ilmu bisnis, manajemen, dan keuangan. Dalam kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil audit investigatif atas dugaan penyimpangan anggaran dalam proyek pembangunan gedung pusat pendidikan dan pelatihan atau gedung Pusdiklat milik Kementerian ABC. Audit ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat terhadap pelaksanaan proyek senilai 50 miliar rupiah yang berlokasi di Kota Biru, Provinsi Lingkaran. Tim investigasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian ABC menindaklanjuti temuan tersebut melalui surat tugas resmi dan mengacu pada standar audit APIP. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan adanya penyimpangan serius dalam proses pengadaan hingga pelaksanaan proyek. Beberapa temuan utama meliputi pemberian gratifikasi oleh pihak kontraktor berupa voucher umroh, goodie bag berisi uang, dan parsel kepada pejabat kementerian bernama Saudara FH. Tidak hanya itu, proyek yang dalam dokumen resmi dinyatakan selesai 100%. Ternyata secara fisik belum sepenuhnya rampung. Dugaan konflik kepentingan juga muncul karena Saudara FH dan pemilik PT Unggul Bangun Abadi, yakni Saudara UC, diketahui memiliki hubungan pribadi sejak masa SMA. Situasi ini diperparah oleh lemahnya sistem pengawasan internal dan pelaporan gratifikasi yang tidak berjalan efektif. Akibatnya, dugaan penyimpangan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menurunkan integritas lembaga pemerintahan itu sendiri. Audit investigatif ini dilaksanakan secara menyeluruh, dimulai dari penelusuran dokumen perencanaan proyek, kontrak kerja, hingga laporan keuangan dan bukti pembayaran. Tim audit juga melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, termasuk Saudara FH selaku pejabat pelaksana proyek, serta Saudara UC sebagai pemilik perusahaan rekanan. Fakta mencengangkan terungkap dari tangkapan layar WhatsApp yang menunjukkan bahwa Saudara FH secara aktif mengarahkan agar PT UBA dimenangkan dalam proses lelang. Tidak berhenti di situ, tim juga melakukan pengawasan langsung dan berhasil mendokumentasikan pertemuan antara keduanya di Mall Pondok Jaya, di mana Saudara UC menyerahkan goodie bag berwarna merah kepada Saudara FH yang diduga berisi uang. Praktik kecurangan yang terungkap dalam proyek ini meliputi markup anggaran pada komponen interior dan elektrikal hingga 60% di atas standar, kolusi pengadaan, gratifikasi, serta konflik kepentingan yang jelas melanggar prinsip pengelolaan keuangan negara. Semua pelanggaran ini mencerminkan kegagalan dalam sistem kontrol internal di Kementerian ABC. Tidak adanya deteksi dini, minimnya audit teknis lapangan, serta absennya mekanisme whistleblowing menjadi celah yang dimanfaatkan dalam skema penyimpangan ini. Melalui audit investigatif ini, tim menyusun sejumlah rekomendasi sebagai bentuk langkah pemulihan dan pencegahan. Yang pertama, hasil audit telah direkomendasikan untuk dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai upaya penegakan hukum atas dugaan gratifikasi dan pelanggaran etik. Yang kedua, Kementerian ABC disarankan untuk segera menonaktifkan Saudara FH dari jabatannya, serta memprosesnya melalui Majelis Kode Etik ASN. Yang ketiga,
PT UBA sebagai pihak kontraktor juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa blacklist apabila terbukti melanggar ketentuan dalam proses pengadaan. Lebih jauh lagi, kami juga mendorong penguatan sistem pengendalian intern pemerintah, khususnya pada proyek-proyek strategis. Hasil audit ini turut disampaikan secara terbatas kepada pejabat eselon 1 dan 2 sebagai bentuk peringatan dini agar kasus serupa tidak terulang. Dalam pertemuan resmi antara tim inspektorat dan pimpinan Kementerian ABC, disepakati langkah-langkah korektif seperti pembentukan tim etik internal, evaluasi terhadap proyek-proyek lain, dan peningkatan literasi anti gratifikasi di kalangan ASN. Audit ini bukan hanya mengungkapkan atas kasus penyimpangan, tetapi juga menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola birokrasi yang lebih bersih, profesional, dan akuntabel. Sebagai generasi muda yang akan memegang peran penting di masa depan, kita tidak hanya dituntut untuk cerdas secara intelektual, tetapi juga berani menjunjung integritas dan etika dalam setiap langkah. Mari bersama-sama membangun budaya pengawasan, menolak segala bentuk kecurangan, serta memperkuat transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Karena perubahan tidak hanya dimulai dari sistem, tetapi dari keberanian kita untuk berkata, cukup sudah praktik curang di negeri ini. Saatnya kita bergerak untuk Indonesia yang lebih bersih dan berintegritas. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Besar harapan kami, semoga materi ini dapat memberikan gambaran yang jelas, bermanfaat, dan menjadi bahan pertimbangan yang konstruktif bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.